Hai gengs, kita memasuki TCHI episode terakhir karena bulan Januari udah mau habis ya. Yang mana besok kita udah masuk ke Februari dan balik ke teman cerita reguler. Ya sama nih kayak Miral Tribikit kita, ya Allah tuh jatuh kan. Udah mau habis juga kayaknya. Tapi nggak apa-apa sih, tandanya berarti kita kan emang kita turutin makeinin terus. Karena Miral Tribikit ini tuh fokus buat bikin kulitnya jadi cerah, gengs. Karena ini tuh memang buat brightening, gengs. Soalnya kan cuaca di luar tuh tahu ya, panasnya kayak apaan tahu ya. Jadi gue lagi lebih rajin nih pakainya Miral Tribikit yang ini, gengs. Supaya muka tuh nggak kelihatan kusemnya kalau panas-panasan tiap hari nih. Sengefek itu loh buat wajah lebih cerah. Ini kayak kena lampu jadi ungu-ungu merah ya. Kemasannya juga praktis, unyu-unyu gini nih. Tuh. Dapat 3 nih, 1 box yang enak banget kalau mau dibawa-bawa. Ya cuma nggak apa-apa karena selalu ada kode diskon untuk pembelian produk-produk Miral. Jadinya kalau mau repurchase nih aman deh. Apalagi juga ada lagi program bundle. Bundle maksudnya paket hemat gitu ya, bukan bandel Badung. Yang bentar lagi mau berakhir juga loh bulan Februari. Gue bilang cepetan deh, mumpung lagi promo, gercep deh. Sekalian buat nyetok nih. Nah pokoknya buat kode voucher sama info-info link pembeliannya langsung aja cek di deskripsi di bawah ya. Jadi gengs, TCHI terakhir ini tuh dikirim dari teman kita bernama Gita dari Sumatera. Karena Gita sendiri ini merupakan keluarga Batak, yang mana di tanah kelahirannya tuh ada sebuah makhluk yang cukup terkenal dan sangat ditakuti di sana. Makhluk apakah itu? Yang gak usah so misterius, ya di judul sama thumbnail kan ada Begu Ganjang namanya. Sebenarnya Gita ini menyebutkan marganya apa dan masuk ke dalam apa sih namanya, kayak ada kelompok atau marga di Batak sana, tapi nggak usah kita sebutin lah ya. Karena di sini tujuannya tidak ada sara. Pokoknya kita bacain aja cerita dari si Gita. Nah cuma kenapa tadi makhluk yang disebut Begu Ganjang itu ditakuti di sana? Simak baik ceritanya makanya. Pada saat kejadian Gita ini udah lulus kuliah, tapi memang belum mendapatkan pekerjaan. Ya biasalah udah lamar sana sini tapi belum ada yang nyangkut. Padahal sehari katanya dia udah ada tuh nyebar 30 lamaran kerja. Mungkin waktu itu si Gita belum tahu yang namanya Job Street Express kali. Kita kagak ada endorse di sini, lanjut. Habisnya si Gita curhat, kita jadi kepancing. Pokoknya Gita ini tuh 2 bersaudara. Kakaknya itu perempuan, tapi udah menikah dan punya kehidupan sendiri. Jadi di rumah ya dia tinggal bersama kedua orang tuanya aja. Mamanya itu bernama Dumaira dan ayahnya bernama Leonard. Yang mana kedua orang tuanya ini berasal dari suku dan marga yang sama ya. Ya lagi-lagi tidak usah kita sebutkan marganya di sini apa. Nah kebetulan waktu itu mamanya itu dapat telepon dari opungnya, gengs. Opung sendiri kan kalau di Batak itu adalah panggilan untuk kakek nih. Tapi opung yang kita maksud di sini adalah orang tua angkat dari Bu Dumaira. Karena waktu dulu nih mamanya si Gita itu diurus sama si opung ini. Jadi ya udahlah kita panggil opung aja biar gampang ya. Opung sendiri sebenarnya tapi memiliki 3 anak kandung juga, gengs. Yang pertama tuh sudah menikah bernama Agat, terus ada yang namanya Butet, dan yang terakhir namanya Indang. Dan kalau Bu Dumaira, mamanya si Gita itu memang diangkat menjadi anaknya gitulah, dibiayain sekolahnya. Yang jatuhnya berarti dia adiknya Butet dan kakaknya Indang di tengah-tengah tuh. Nah, si opung ini nelpon buat ngasih tahu kalau anak bungsunya si Nambo Inang itu mau menikah gitu lah intinya ya. Dan karena tahapan pernikahan adat istiadatnya tuh di sana tuh banyak banget, tahu sendiri kalian buat teman-teman yang Batak ya. Makanya opung minta tolong ke keluarganya Gita nih untuk membantu dan hadir tentunya di prosesi ngantik manuk. Apalagi tuh sebutannya ngantik manuk. Jadi ngantik manuk adalah prosesi yang sangat penting dan detail katanya, gengs, di mana kedua belah pihak itu membicarakan tentang gantang tumbak, kali bumbu, dan mata kerja. Ngerti nggak? Nggak ngerti pasti kayak kita. Jadi maksudnya di sana mereka nih mau membahas tentang mas kawinnya apa, terus masalah tanggal, bulan, sama tahun buat ngadain pesta pernikahannya itu. Ya Mama Dumaira ini pasti emang iyakan lah. Secara opung itu kan dianggap udah menjadi orang tuanya sendiri juga. Bisa-bisa diketok kalau nolak. Akhirnya kita sekeluarga berangkat ke sana nih, kecuali ya kakaknya kita tadi tuh. Dia nanti datangnya pas hari H acara aja lah udah. Dari rumah mereka harus menempuh perjalanan sekitar 3 jam untuk sampai di rumah calon mempelai pria. Jadi mau diadakan rapatnya memang di sana. Mereka sempat melewati tuh beberapa perkebunan jeruk sama perkebunan karet yang luas. Nah waktu di dalam mobil, Gita nih kayak sempat melihat kok kayak ada pohon tinggi banget di antara pohon-pohon lainnya. Cuma waktu itu dia ngeliatnya posisinya juga lagi ngantuk, jadi kayak agak kriep-kriep. Ternyata di situ si papa nyasar, gengs. Karena mungkin di tengah-tengah apa ya perkebunan dan kayak banyak pohon yang tinggi-tinggi gitu ya, mapsnya error, kagak ada sinyal, jadi muter-muter doang. Ya akhirnya mereka sempat diam sebentar tuh buat nyari sinyal. Nah di situ Gita yang tadinya ngantuk ya langsung melek, dia bantuin tuh nyari jalan sambil ngeliat keadaan sekitar. Lagi-lagi dia merasa nih kayak ada pohon tuh yang beda sendiri tuh, karena tadi lebih tinggi di antara pohon-pohon lainnya dan bentuknya agak aneh. Sampai dia bilang tuh ke orang tuanya, "Mah, Pak, itu pohon yang di situ kok kayak tinggi banget ya, beda sendiri ya?" Pas mamanya nengok ke arah yang ditunjuk si Gita, si mama langsung bilang, "Pak, jalan sekarang, Pak." Ya tapi papanya kan nyaut, "Dia jalan kemana?" "Udah jalan aja, Pak," kata mamanya tau-tau ngegas. Dan sepertinya si papa juga akhirnya melihat itu pohon yang memang beda sendiri. Akhirnya mereka jalan terus deh, dan gak lama
dapat sinyal. Jadi sebenarnya jalan yang tadi mereka lalui itu benar-benar aja, cuma ragu ya perkara Maps-nya ini terhenti, putus sinyal. Gak lama dari situ mereka nih sampai ke alamat yang memang dikasih, jadi nggak jauh dari yang tadi mereka bukan nyasar sih, gara-gara Maps-nya kagak bisa gitu loh. Nah di sana udah ada Opung tuh sama keluarganya. Gita dan keluarganya juga langsung disuguhi tuh berbagai makanan khas daerah sana. Yang salah satunya ada yang namanya lucu tuh, namanya apa ya? Cimpa unung-unung. Ada ya makanan namanya begitu ya. Kata si Gita dia juga baru nyobain tuh di situ dan pas dicobain suka banget. Ya padahal kan dia asli orang Batak ya, tapi baru pertama kali juga nyobain di sana. Dimana itu adalah makanan terbuat dari beras ketan dan diisi dengan kelapa parut dan gula aren, lalu dikukus dengan daun pisang. Lagi enak-enak makan nih, tahu-tahu ada orang yang datang. Bukan keluarga, gengs, melainkan ternyata itu adalah tetangga di sana. Dia ngomong tuh sama si Opung dan orang tua besan. Ya kita mah masih asik makan aja ya, nggak sengaja dia juga denger obrolannya. Yang ternyata si tetangga itu minta tolong dilepasin bilangnya. Tapi baru dengar setengah-setengah begitu, si Gita dipanggil mamanya buat masuk ke dalam kamar. Rumah calon besannya ini tuh gede, gengs, besar. Namanya di sini disuruh sebut aja namanya Om Boris. Yang ternyata dia memang punya usaha perkebunan. Jadi perkebunan yang tadi dilalui Gita tuh, yang tadi sempat nyasar ke ada sinyal, salah satunya itu punya tanahnya dari si Om Boris. Ya karena Ibu Dumaira ini kan udah dianggap sebagai anaknya Opung. Jadi di sana diperlakukannya seperti memang keluarga, emang anaknya Opung gitu. Kakaknya dari enam buru inang. Kemudian besok paginya nih, nggak sengaja kita dengar Om Boris lagi ngobrol tuh sama Opung. Katanya tetangga yang kemarin datang itu minta maaf perkara anaknya sudah ditegur dia karena ketahuan ngambil jeruk dari perkebunannya Om Boris. Nah kita masih bingung di situ tuh. Yang dimaksud dengan dia itu siapa maksudnya? Namun sore harinya si tetangga yang kemarin datang lagi, gengs, tapi kali itu bawa anaknya. Dan lagi-lagi dia meminta untuk dilepasin bilangnya. Dan dilihat di situ juga anaknya merintih kesakitan. Kita bener-bener bingung nih, sama kayak kita kan dengerin ini kenapa nih? Ini pada ngomongin apa sih? Anak itu kenapa juga dicabut dilepasin tuh minta apa? Dilepasin apa maksudnya? Dan si Om Boris bilang ke si tetangga itu, kamu kan tahu sendiri kalau hal itu sangat sulit. Sepertinya saya tidak bisa. Dan di situ kan kebetulan nih keluarga lagi pada kumpul ya, gengs. Jadi semuanya nih ngelihat kejadiannya tuh. Dimana tahu-tahu anak yang dibawa sama si tetangga tadi itu mau ngerang dan kayak nyakar-nyakar dirinya sendiri tuh. Sambil marah-marah, gengs. Langsung heboh lah itu, berubah suasananya. Kenapa kamu? Sampai-sampai si anak ini nggak bisa dikendalikan. Kemudian Om Boris nih nyuruh yang cowok-cowok tuh, kayak ada anaknya sendiri yang mau kawin, namanya Edo. Terus nyuruh Butet, anak keduanya si Opung, sama si Papa juga, pokoknya cowok-cowok buat pergi ke rumah tetua di sana dibilangnya. Ya karena kita takut ya di situ ngeliat begituan, jadi dia ngikut papanya aja tuh pergi. Mereka semua lari tuh. Ya karena kita cewek sendiri, dia ketinggalan sama cowok-cowok yang udah pada gede-gede kan, udah pada dewasa tuh, lari kenceng banget di depannya. Kita yang di belakang tiba-tiba tangannya dipegang kayak dicengkram gitu. Dan di situ kita ngeliat tangan yang mencengkramnya itu warnanya hitam, gengs. Dengan kuku panjang-panjang yang kekuningan, semacam kayak kuku yang nggak keurus gitu, gengs, kotor. Dan pas dia nengok ke belakang dari arah tangan yang mencengkramnya itu, ada sosok yang panjang mau sampai ke atas, gengs. Si Gita teriak naik gituan. Sambil dia berusaha melepaskan cengkeraman dari tangan itu, dan dia lari tuh ngejar cowok-cowok yang ada jauh di depan. Dengan panik si Gita bilang kalau ada sosok tinggi yang narik dia tuh di belakang. Di situ Edo langsung nyuruh semuanya buat buru-buru lari. Hingga akhirnya mereka ini sampai ke rumah yang disebut rumah tetua di desa tersebut. Dijelasin kan sama Edo kejadian itu kayak apa. Dan mereka semua bergegas kembali pulang lagi dengan Gita yang masih nangis-nangis tuh ketakutan. Ya akhirnya ditemenin sama papanya terus tuh digandeng. Sampai rumah, anak yang tadi kesurupan tuh langsung dibacain mantra sama tetua. Tapi seperti kayak nggak ada berpengaruh apa-apa gitu, gengs. Ya tetua itu menanyakan kepada orang tuanya sebenarnya apa ini diperbuat. Karena si anak itu masih meraung-raung, masih kayak nyakar-nyakar dirinya sendiri. Akhirnya orang tuanya tuh bilang kalau katanya dia telah mencuri jeruk yang ada di kebunnya Opung. Nyurinya ini maksudnya bukan 1-2 biji ya, gengs ya. Tapi berkarung-karung yang emang niatnya mau dia jual. Jahat emang nih maksudnya. Tapi pas sampai rumah si anaknya itu makan jeruknya, gengs ya. Biasa anak kecil kan kalau ngeliat ada apaan tuh ada jeruk ya comot aja. Dari situ dia bilang katanya perutnya sakit tuh anaknya tuh. Sampai merintih-rintih kayak tadi pas yang awal dibawa. Ya karena merasa keadaan anaknya itu abis makan jeruk dari kebunnya Om Boris. Makanya pas kemarin malam tuh tetangganya kan sempat datang ke rumah minta tolong. Tapi Om Boris tuh bilang nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara anaknya tuh di rumah makin merintih, makin kesakitan, gengs. Makanya paginya dibawa lagi tuh. Nih, anak saya begini nih, tolong dilepaskan. Si tetua itu akhirnya bilang ke Om Boris buat menyudahi semuanya. Dan di situ tetangganya juga sampai minta ampun tuh, sujud-sujud ke Om Boris. Dan Om Boris dengan santainya kayak merem. Terus nggak lama anaknya udah berhenti. Nggak teriak-teriak atau nyakar-nyakar lagi, gengs. Tapi kondisinya kayak lemes aja gitu, senderan di orang tuanya. Setelah si anak ini dianggap sudah membaik, Gita juga akhirnya ceritakan ke semuanya tentang tadi itu dia disengkram sama makhluk tinggi. Kurus panjang. Bekasnya juga masih ada tuh di lengannya kayak membiru habis dicengkram. Yang ternyata itu adalah
adalah makhluk begu ganjang yang memang dipelihara oleh Om Boris untuk menjaga kebunnya dari pencuri-pencuri nakal, bahkan dari saingan bisnisnya. Jadi memang suka ada tuh orang-orang yang kayak menggagalkan panen dengan membuat tanaman-tanamannya Om Boris tuh mati ya, diracun, bahkan ditebang. Yang biasanya memang suruhan dari saingan bisnisnya. Atau ada kayak orang yang nyuri hasil panennya kayak si tetangganya itu. Karena kan kebunnya Om Boris ini sebenarnya banyak yang luas. Dan lokasinya nggak langsung di dekat rumahnya, enggak. Melainkan yang terpisah lah. Lebih dekat malahan ke arah ke rumah si tetua yang di sekitaran jalan yang tadi lewat susah sinyal. Nah, tapi kenapa tahu-tahu si Gita dicengkram kayak begitu? Sepertinya dia nggak sengaja nginjek-nginjek tanaman-tanaman yang ada di kebun di sana. Soalnya kan tadi mereka lari-larian nih, apalagi kita ketinggalan ngejar cowok-cowok yang ada di depannya. Si Gita itu emang nginjek-nginjek tanaman yang ada di kebun itu, gengs. Yang pada masih kecil-kecil gitu, belum tumbuh. Jadinya mungkin Gita nih dianggap ngerusak. Sebenarnya cerita mengenai begu ganjang ini, itu sudah pernah didengar sama Gita sedari kecil. Secara kan keluarganya juga Batak asli. Namun Gita ini menganggap itu semua kayak cerita-cerita fiksi aja lah. Macam hantu-hantu yang nggak nyata gitu loh, gengs. Tapi akhirnya baru pertama kalinya tuh dia ternyata ngeliat dan dipegang langsung sama makhluk tersebut. Ya kita tentunya merinding lah, ada begu ganjang beneran di dunia ini. Dipelihara lagi sama Om Boris. Dan keluarganya Gita, maksudnya kayak mama, papa, gitu-gitu ya, semuanya juga pada kaget dengarnya, terkejut. Karena mereka taunya begu ganjang itu adalah makhluk yang jahat, gengs. Semacam roh ganas yang bisa mencelakakan manusia. Kok malah dipelihara sama Om Boris? Nah, Om Boris menjelaskan kalau semua itu dia gunakan sebenarnya hanya untuk menjaga perkebunannya. Karena tadi banyak saingan bisnis yang melakukan hal yang sama juga. Jadi masing-masing tuh kayak punya peliharaan begu ganjangnya sendiri gitu, gengs. Kuat-kuat animal yang paling kuat, kalau nggak punya peliharaan ya udah diserang. Ya sialnya kayaknya si tetangganya ini tuh memang orang baru, orang pendatang. Dia nggak tahu mengenai kebunnya si Om Boris ya, jadi kena deh. Edo sendiri selaku anaknya Om Boris sebenarnya juga mengetahui hal ini ya. Makanya tadi di awal pas si Gita bilang katanya dia ditarik sama makhluk yang tinggi, Edo ini nggak begitu terlihat panik dan nyuruh udah semua jalan duluan. Karena Edo tahu maksudnya itu pasti begu ganjang peliharaan bapaknya. Dan setelah diskusi keluarga nih, akhirnya ya acara pembahasan pernikahannya itu tetap dilanjutkan. Ditentukan tuh maharnya apa dan tanggal berapa acara akan diadakan. Hari demi hari ini berjalan seperti biasa ya. Sampai ada kabar kalau Nambur Indang tuh jatuh sakit. Tahu-tahu kondisinya kayak lemas, pucat, dan jadi pendiam. Wah gimana nih, mana Nambur Indang kan sebentar lagi akan mau menikah. Ya karena itu mama ini ngajak Gita untuk pergi nengokin Nambur Indang yang tinggalnya tuh di rumah opung ya. Di situ si Gita ngeliat kondisi Namburunya kok pucat dan tangannya kayak penuh luka-luka cakaran gitu, gengs. Padahal sebelumnya terakhir kali yang ketemu di rumahnya Om Boris tuh, Namburunya kan sehat-sehat aja. Cantik loh Nambur Indang. Mama aja sampai kaget liatnya. Loh ini kenapa? Tapi Opung juga nggak tahu. Dilihat kok malah jadi kayak anak tetangga Om Boris yang waktu itu, kayak suka nyakar-nyakar, gengs. Dan kalau malam Tante Indang ini tuh suka kayak merintih kesakitan. Sampai kayak tadi geremet-geremet nyakarin dirinya sendiri. Waktu kita ke situ tuh keadaannya udah 2 hari tantenya begitu. Opung langsung nelpon anak-anak yang kan buat datang, soalnya dia sendiri juga bingung. Mau bilang ke Edo nih takutnya ntar pernikahannya dibatalin ngeliat ini kondisinya Indang kok tau-tau begini. Jadi masih dirahasiakan tuh. Ya akhirnya keluarganya Opung nih ngumpul kan. Ada Om Agat, Butet, sama Mama tuh di rumahnya Opung. Memikirkan tentang kondisinya Tante Indang. Udahlah dibawa ke dokter, tapi kalau dari sisi medis biasa tuh tidak ditemukan apa-apa. Malah dokter mendiagnosa kalau Tante Indang sepertinya hanya stres karena mendekati hari pernikahan. Ya kan ada orang yang suka stres gitu ya, jadinya apa nggak nafsu makan, jadi mual. Pokoknya di malam harinya si Gita tidur duluan. Sementara mamanya tuh masih rapat ngobrol-ngobrol sama Opung dan lainnya. Di situ si Gita mimpi kalau dia ada di sebuah hutan yang gelap terus dikejar-kejar sama begu ganjang yang tinggi banget seperti kemarin. Dan semakin kita lari, sosok itu tuh semakin tinggi sampai kita nggak bisa bersembunyi dimanapun karena kelihatan sama sosok itu dari atas. Pokoknya sosoknya persis sama yang dilihatnya di kebun rumah Om Boris. Gitu teriak-teriak minta tolong tuh, tapi dia sendirian kan di hutan itu. Sampai dia nemu jalan buntu dan pas dia nengok ke belakang ada tangan panjang gitu yang menangkap dia. Dari situ dia baru bangun dan lega gitu kalau semuanya hanya mimpi buruk. Dia mikir mungkin dia masih trauma ya sama penampakan begu ganjang yang kemarin dia lihat. Jadinya masih ke bawah tuh sampai ke mimpi. Tapi anehnya ada bekas cakaran di tangannya, gengs, kayak ada bekas genggaman. Dan kukunya mohon maaf, kukunya dia berdarah. Jadi mungkin pas tadi tidur, saking ketakutannya sih kita sampai kayak geremet-geremet tangan sendiri dan melukai itu tangan dengan kukunya sendiri. Ya karena perih ya, kita keluar kamar buat nyari obat merah. Di situ Opung sama yang lainnya tuh masih duduk-duduk. Mamanya ngeliat kita tuh keluar dari kamar terus megangin tangannya kan, ditanya, "Kamu kenapa?" Ya kita cerita tentang mimpinya tadi, katanya dikejar begu ganjang. Lagi cerita begitu tahu-tahu Tante Indang teriak dari dalam kamarnya. Ya semuanya jadinya langsung lari ke sana dong. Yang ternyata si Tante tuh merintih, kesakitan, perutnya katanya sakit banget, sakit banget. Dan kata Opung, ya ini nih kemarin begini juga nih, malam-malam begini dia merintih kesakitan. Sekarang kambuh lagi tuh. Sampai geremet-geremet kayak megangin perutnya pakai
kuku, jadi kayak diteken gitu ya, berdarah lah. Kukunya kayak panjang-panjang soalnya. Gita aja melihat keadaan itu tuh aneh banget menurut dia. Begitupun juga dengan yang lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi Edo buat mengabarkan nih tentang kondisinya Indang. Edo bilang akan ngecek ke sana besok. Soalnya itu udah malam banget, Geng, sudah jam 12. Dan bener aja besoknya nih Edo bersama Om Boris ternyata datang tuh untuk menengok keadaannya Indang. Dan saat itu sih Indang udah gak merintis kesakitan ya. Cuma kondisinya lemes gitu, tiduran aja di kasur. Dan waktu melihat kondisinya Indang ya, Om Boris kaget. Dia langsung bilang, kalau kok ini seperti perbuatan beku ganjang. Jadi bilang begitu orang-orang pada kaget. Hah? Karena keluarga Om Opung itu kayak gak punya histori sama sekali mengenai beku ganjang. Gak pernah terlibat apa-apa dengan beku ganjang. Kenapa tiba-tiba Indang diserang katanya sama beku ganjang? Om Boris sendiri pun juga heran. Kalau memang ada yang mau mengirim beku ganjang, misalkan let's say dari saingan bisnisnya, kenapa nyerangnya ke dia ataupun ke Edo? Kok malah ke Indang yang statusnya mah belum resmi jadi besan juga, belum keluarga? Atau memang semua ini nggak ada hubungannya dengan saingan bisnisnya Om Boris? Sampai Opung tuh ditanya, Opung punya musuh nggak atau berbuat salah gitu belum lama ini? Ya Opung ditanya begitu mikir-mikir ya, kayak dia selalu baik ke orang. Dan kalau berbuat sesuatu juga hati-hati. Ya masalah kan si Om Boris ini memang melihara beku ganjang tuh. Jadi dia udah apal banget, udah sering lihat orang-orang yang diserang sama beku ganjang miliknya. Misalkan karena mau berbuat jahat ke keluarganya gitu ya. Keadaannya tuh seperti itu tuh, seperti Indang pada saat itu. Yang nggak jauh beda sama anak tetangga yang nyuri jeruk kemarin. Makanya si Om Boris ini bisa bilang kok ini kayak perbuatan korban dari beku ganjang. Ya Opung nanya dong, terus gimana caranya kita bisa terbebas dari semua ini? Om Boris bilang, caranya harus tahu pemilik beku ganjangnya siapa dan mohon buat dihentikan. Kayak yang dilakukan sama tetangga yang nyuri jeruk kemarin lah pokoknya. Ya kalau yang kemarin kan mungkin orangnya tahu ya, dia abis nyuri jeruknya di kebun Om Boris, jadi datangnya ke rumahnya Om Boris. Biasanya Om Boris tuh katanya nggak mau tuh maafin perbuatan orang-orang yang nyuri ataupun jahat ke dia. Karena misalkan kalau dilepasin, ini pernah ada nih yang jadinya kayak dendam dan malah berusaha buat nyerang balik lagi. Cuma waktu kemarin keadaannya memang agak berbeda. Soalnya kan Opung dan keluarganya lagi bertamu tuh di rumahnya Om Boris, mau membahas tentang pernikahan. Dan akhirnya juga tetua bilang untuk menyudahi semuanya ke Om Boris kan. Minta beku ganjangnya tuh untuk menyetop menyiksa si anak yang nyuri jeruk. Karena kalau enggak, si anak itu tuh bisa mati di hadapan semua orang, gengs. Karena beku ganjang ini sebenarnya ganas banget, gengs. Ibarat kalau peliharaan anjing tuh anjing helder atau pitbull gitu loh. Ya ini hujan ini, mohon maaf kalau ada berisik-berisik hujan tau-tau, gengs sih. Makin serem ya? Ya makanya karena tidak ingin membuat suasana yang harusnya ceria tuh membahas pernikahan, tau-tau menjadi duka ya ada anak kecil mati begitu. Makanya Om Boris akhirnya menyuruh beku ganjang peliharanya untuk stop dan melepaskan si anak tersebut. Di situ jadi pada mikir apa jangan-jangan tetangga yang kemarin nyuri jeruk tuh jadi dendam dan malah menyerang balik. Tapi nyerangnya memang ke Indang. Karena kan dia waktu itu tahu ya di rumahnya Om Boris tuh lagi ada rapat, si Indang mau kawin sama Edo. Ya Om Boris mikir bisa jadi sih ya. Akhirnya Om Boris sama Edo izin pamit pulang buat nyari tuh ketemu sama si tetangganya. Opung juga sempat bilang tuh ke Om Boris, boleh nggak minta tolong sekalian dipanggilin si tetua untuk bantuin nih keadaannya Indang. Tapi Om Boris mengatakan kalau tetua kayaknya nggak bisa bantu banyak juga deh. Karena cara yang paling ampuh dan paling tepat untuk menetralkan semua ini adalah menemukan siapa pemilik beku ganjang yang mengirimnya tuh ke Indang. Karena memang beku ganjang itu tuh adalah roh yang sangat ganas dan kuat, gengs. Yang bahkan tetua aja kayaknya juga nggak sanggup ngelawannya. Yang waktu kemarin anak pencuri jeruk itu kan kesakitan, itu akhirnya bisa selamat karena itu Om Boris memang menyuruh beku ganjangnya buat berhenti. Perkara emang menghormati ketua dan keadaannya lagi nggak pengen ada yang duka gitu loh. Soalnya anaknya Edo kan mau menikah. Ya udah sembari nunggu kabar dari Om Boris dan Edo yang pergi, di rumah Opung tuh mereka berkegiatan seperti biasa. Jadi Mama sama Gita yang memang free ya, itu dimintai tolong untuk menjaga Namboru Indang. Karena Om Aga sama Om Butet itu kan kerja. Opung juga pergi tuh nanya ke kerabat-kerabat kenalannya, minta tolong kali aja ada yang bisa menolong nih keadaannya anaknya tuh Indang. By the way kalau Opung Boru serem, geluduknya kenceng banget. By the way, kalau Opung Boru atau nenek itu memang sudah lama nggak ada, gengs. Nah, di rumah nih, si Mama masak tuh kan di dapur buat khas bubur sana namanya bubur hare. Katanya itu memang adalah bubur khas itu, geng, soalnya. Mama sengaja masak itu ya buat Namboru Indang supaya gampang aja nelennya kan bubur enak ya. Dan kita disuruh buat nganterin ke sana. Diantar tuh sama kita. Nah, sebelum masuk tentunya kan dia ngetok pintu dulu. Tapi nggak ada jawaban tuh, gengs. Oh, mungkin lagi tidur kali ya. Pas kita buka pintunya, dia ngeliat ada sosok beku ganjang yang setinggi sampai mentok tuh ke plafon, gengs. Itu posisinya lagi berdiri di samping tempat tidurnya Namboru. Nah, karena tingginya sampai mentok plafon, maksudnya jadi bisa kelihatan itu sore-sore pula ya, terang, jendela kebuka. Kita baru melihat tuh wajahnya, matanya merah dan bertaring. Kalau sebelum-sebelumnya yang pertama kali di kebun itu kan tinggi banget ya, sampai kayak jauh ke atas gitu loh. Jadi mukanya nggak kelihatan. Nah, kalau ini mentoknya sampai plafon ya. Plafon setinggi-tingginya seberapa sih? Saking kagetnya kita nggak bisa teriak, tapi mangkok bubur yang dia bawa tuh jatuh.
Dan karena suara pecahannya itu, Mama datang sambil ngomong-ngomel, "Oh, kenapa itu kok pecah?" Sementara kan si Gita masih terpaku tuh di depan pintu ngeliat ke dalam. Nah, di situ Mama juga akhirnya melihat sosok begu ganjangnya, guys. Si Mama langsung narik tangannya Gita dan mereka lari keluar rumah untuk minta tolong ke tetangga-tetangga. Pas rame-rame nih sama tetangga pada masuk rumah, sosok begu ganjang itu udah nggak ada. Dan Tante Indang yang tadinya di kasur udah jatuh terkelungkup ke lantai gitu keadaannya, guys. Nah, di situ tetangga pada bantuin kan, dan pada ngomong juga hampir sama nih kayak omongan Om Boris. Kalau misalkan ada yang nyari begu ganjang itu harus dicari tahu siapa pemilik yang mengirimnya. Mama juga pastinya langsung telepon Opung, kakak-kakaknya, papa juga ya, buat segera datang. Takut lah tadi Mama juga melihat sosoknya. Setelah semuanya kumpul tuh habis ditelepon sama Mama, mereka nanya lagi kan ke Om Boris sama si Edo, gimana udah ketemu belum tetangga itu? Namun mereka bilang belum nih, masih dicari lagi karena tetangganya ternyata sudah pindah, gengs. Ya kan semakin mencurigakan ya. Kemana itu kok tahu-tahu tetangganya pindah hilang? Tapi akhirnya Om Boris juga udah minta tolong ke tetua untuk membantu tuh ke rumahnya Opung, setidaknya untuk membentengi rumah Opung biar begu ganjang itu nggak bisa masuk. Jadi si tetuanya ini memang lagi pergi menuju ke rumahnya Opung. Akhirnya sekeluarga ngumpul di rumah tuh buat jaga-jaga sampai tetangga-tetangga lain juga kayak pada jagain, gengs, nunggu sampai si tetua ini datang. Setelah tetua datang, dia bilang dia hanya bisa memagari rumah Opung saja agar si begu ganjang itu nggak bisa masuk dengan cara melakukan ritual. Namun ritual ini tidak berarti target dari begu ganjang itu bisa terlepas begitu aja. Jadi intinya cuma bikin benteng lah ya. Akhirnya ritual dilaksanakan dan disaksikan para warga juga, gengs. Mereka bisa prihatin sama Opung ya. Opung ini dianggap orang baik, suka nolong orang-orang, kenapa kok ada yang tega gitu ya mencelakai anak bungsunya tuh Indang. Nah, setelah rumah udah dipagari nih, kondisi Indang juga mulai membaik. Tapi dia tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah. Karena kan rumah Opung itu sekarang adalah satu-satunya tempat yang dianggap aman, udah dibentengin soalnya. Ditakutkan kalau Indang keluar nanti si begu ganjang bisa nyerang lagi. Singkat cerita, si tetangganya nyuri jeruk itu nggak tahu kemana, belum ketemu nih, perginya nggak tahu. Om Boris juga akhirnya merasa bersalah ya, karena kemungkinan kan gara-gara dia nih. Maksudnya, Indang diserang sama si tetangganya Om Boris yang nyuri jeruk karena sakit hati atau nggak terima sama si Om Boris ini. Jadi si Indang yang diserang. Akhirnya Om Boris bilang nih, untuk segera melangsungkan pernikahannya aja nih antara Indang sama Edo. Maksudnya biar Indang ini bisa secepatnya jadi resmi keluarga mereka. Karena kalau sudah begitu, berarti si Indang ini bisa dapat perlindungan dari begu ganjang yang memang dipelihara dari Om Boris. Bisa aman Indang karena udah masuk ke keluarganya Om Boris. Ya sebenarnya alasan-alasan itu kayak agak cukup nggak masuk akal didengar sama Gita juga sih ya. Namun papa sama mama bilang udah nggak usah ikut campur lah kita. Ya akhirnya atas masukan dari tetua pun, si tetua bilang bisa dipakai cara seperti itu. Maksudnya Indang ini dapat dijaga oleh begu ganjang miliknya Om Boris kalau memang sudah resmi terikat menjadi keluarganya Om Boris dalam pernikahan yang sah dengan Edo, garis keturunannya Om Boris. Akhirnya karena situasinya bisa dibilang urgentnya mendesak, jadilah pernikahan itu dilakukan di rumah Opung yang bertujuan hanya untuk mengikat si Indang ini menjadi istrinya Edo dulu nih, biar bisa dijaga sama begu ganjang miliknya Om Boris. Setelah nanti dipastikan berhasil nih cara seperti itu, Indang ini dirasa sudah aman, barulah nanti diadakan pesta-pesta pakai adat berhari-hari gitu, setelahnya terserah. Karena kalau orang Batak sendiri kan tahapannya macam-macam, banyak banget ya gengs ya. Yang penting pokoknya Indang ini diamanin dulu, intinya begitu. Akhirnya mereka berdua dinikahkan malam-malam gengs. Jadi kayak emang dadakan nih. Dan saat itu juga mereka melakukan adat persadaten gitu namanya. Jadi Edo sama Indang itu makan nasi sama lauk bersama gitu dalam satu piring berdua. Yang mana itu diartikan saling memberikan tenaga yang baru dan mengikat kedua pengantin. Lah kalau gua mah juga sering makan sepiring berdua ya. Tapi maksudnya biar hemat. Dan ternyata setelah mereka dinikahkan itu berhasil. Maksudnya habis itu ya Indang benar-benar pulih dan dia bisa keluar rumah gitu tanpa ada gangguan apapun, nggak ada, udah aman. Barulah dari situ dia lakukan acara-acara adat lainnya. Kayak ada proses ngulihi tundung namanya tuh yang dilaksanakan setelah 3 hari dari tadi mereka resmi menikah. Sampai akhirnya nih proses yang terakhir ada tuh disebut era tak-tak. Ya pokoknya banyak banget lah prosesnya yang kita dijelasin, baca juga kagak munung-munung. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ngerti atau pernah gitu bolehlah dijelasinnya. Intinya tapi itu maksudnya bukan proses ritual ya gengs ya. Memang adat pernikahan Batak di sana begitu panjang. Ya soalnya kan berbagai daerah itu ada adatnya masing-masing ya. Tahu-tahu datanglah seorang wanita nih. Rambut kita jelek banget. Besok mau potong rambut Februari kita potong rambutnya. Lanjut abis itu datanglah seorang wanita yang tahu-tahu melabrak Edo sama Indang di tengah-tengah acara di mana dia mengaku adalah kekasihnya Edo yang bernama
Sarah. Datangnya bener-bener pas prosesi tadi tuh yang terakhir era tak-tak. Dimana kan lagi rame seluruh keluarga hadir. Si Sarah bilang kalau dia tuh masih berhubungan sama Edo. Bahkan setelah malam pernikahan, gengs. Jadi kan itu acara adatnya beberapa hari diadakan, kan tahapan prosesnya banyak ya. Nah, waktu malam dinikahin tuh yang tadi demi mengikat Indang menjadi istrinya Edo. Karena konteksnya pernikahan malam itu kan urgent genting buat keselamatannya Indang. Indang juga kondisinya kan masih lemas waktu itu ya. Dan seluruh keluarga juga ada di rumah Opung tuh jagain Indang di rumah. Dan setelah udah menikah, keluarga Om Boru termasuk Edo itu ya balik ke rumahnya sendiri. Jadi nggak ada yang namanya apa tuh malam pertama gitu, nggak ada. Apalagi kan Om Boris itu memang harus pulang buat melakukan ritual tuh memperkenalkan begu ganjangnya kepada anggota baru keluarganya, yaitu adalah Indang. Ya tapi kalau Edo nih pulang, ternyata dia pergi menemui Sarah buat cememeo. Jadi si Edo bukannya malam pertama sama istri sah, tapi sama pacar rahasianya, geng. Pokoknya waktu ngelabrak tuh si Sarah yang sakit hati beberin semuanya. Kalau sebenarnya dia sama Edo tuh pacaran udah lama, udah hampir 2 tahunan. Dan udah melakukan hal ini itu ya. Namun ternyata si Sarah ini adalah anak dari saingan bisnisnya Om Boris, gengs. Jadi dulu ya Om Boris tahu kalau anaknya Edo tuh pacaran sama Sarah. Ya langsung ditentang pas tahu, tapi karena hubungan antara Edo dan Sarah dikatakan ya nggak mungkin lah, udah nggak usah muluk-muluk lo. Bapaknya Sarah itu musuh bebuyutan Om Boris. Gimana caranya anaknya pacaran sama anak gua? Makanya dari situ Edo sama Sarah pacarannya diem-diem. Sampai akhirnya Edo dijodohin tuh sama Endang karena memang Om Boris sama Opung itu ya kenal baik gitulah. Edo tapi bilang ke Sarah katanya dia berjanji gak bakal ninggalin Sarah dan dia akan meyakinkan orang tuanya tentang hubungan mereka. Tapi nyatanya apa? Sarah tahu-tahu mendapati kenyataan kalau ternyata Edo udah menikah sama si Indang. Jadi di malam Edo menikah sama Indang, Sarah itu belum tahu, gengs. Karena kan dia taunya Edo malam-malam nemuin dia buat minta jatah. Jadi kiranya nikah lah. Mana ada orang nikah tapi malam pertamanya mah orang lain. Pokoknya pas ngelabrak si Sarah tuh marah-marah dan nangis-nangis di depan banyak orang. Dia nggak peduli, ngomong semuanya. Jadi chaos, ribut ya. Dan kita ngeliat begitu kayak waduh, gosip keluarga nih. Nah namun di situ Om Boris langsung kayak tersadar gitu. Jangan-jangan yang ngirim begu ganjang ke Indang itu adalah Sarah. Secara kan dia anak dari saingan bisnisnya yang melihara begu ganjang juga kan. Persaingan itu melihara masing-masing. Dan karena nih Sarah cemburu, terus benci juga jatuhnya sama Indang ya. Jadinya Indang diserang. Ternyata emang bener begitu. Iya ceritanya, gengs, tepat. Yang ngirim begu ganjang itu ya si Sarah. Karena dia nggak mau Edo nikah sama si Indang. Ya Edo pacarnya dia udah selama 2 tahun lebih. Mereka juga pacaran diem-diem. Enak aja tau menikah sama cewek lain. Makanya Indang tuh mau dicelakai. Edo sendiri pun akhirnya juga mengakui akan hubungannya dengan Sarah. Tapi dia bener-bener nggak tahu kalau ternyata Sarah melakukan semua itu nih dalangnya si Sarah nih. Nggak nyangka si Edo pun. Jadi tetangganya Om Boris yang nyuri jeruk kemarin itu ya pergi kemana karena ya mungkin malu gitu udah ketahuan nyuri ya. Dan takut juga ternyata di daerahnya ada begu ganjeng gitu kan, pernah jadi korbannya. Ya udahlah pergi, tapi malah dituduh yang enggak. Nah namun di satu sisi berarti kan ini pernikahan antara Edo dan Indang udah terjadi. Indang udah resmi nih jadi istrinya Edo. Ya akhirnya Sarah mau nggak mau harus merelakan Edo. Karena setelah itu ya dia udah nggak bisa nyerang Indang lagi. Indang udah jadi keluarganya Om Boris. Dan kalau kalian tanya terus, Indang gimana tuh? Tetep mau sama Edo yang ternyata cowok-cowok problematik, cowok-cowok yang nggak bisa dipegang gitu ya. Kali baru nikah, tapi malam pertamanya sama cewek lain, pacarnya atau pacar gelapnya. Jawabannya ternyata tetap dijalani sama mereka, gengs. Kalau menurut ceritanya sih gitu sih begitu ya. Sampai sekarang, Edo sama Indang tuh ya masih menjadi suami istri statusnya. Cuma kalau ada prahara-prahara rumah tangga di antara mereka ya kita nggak tahu, nggak pernah denger-denger lagi. Mungkin udah jadi rahasia keluarga mereka. So guys, itu cerita dari kita mengenai hantu di daerah yang disebut dengan begu ganjang. Dalam bahasa Batak sendiri, begu itu berarti roh atau hantu lah ya. Sedangkan ganjang itu berarti panjang, jadi hantu panjang. Yang mana memang katanya begu ganjang itu semakin dilihat itu bisa semakin panjang, semakin tinggi. Jadi kalau langit di kebun ya sampai langit gitu. Makanya kalau di kamar sampai plafon ya mentok plafon, kejedot. Tapi kita jadi keinget lagu yang biasa kita nyanyiin ya. Bentuknya ada yang panjang, ada pula yang pendek. Idi, terlihat pula bijinya. Itu lagu Jagung Rebus, lu pikir aja macam-macam. Nah kita juga bilang pas dia nanya-nanya ke keluarganya mengenai begu ganjang, katanya memang ada sebuah kampung yang berisi banyak banget begu ganjang tuh buat diadopsi alias dipelihara. Tapi memang nama kampung atau daerahnya nggak bisa kita sebutin ya, kita takut gitu, nyari aman aja lah. Yang jelas orang yang mau melihara begu ganjang itu biasanya melakukan serangkaian ritual. Jadi pergi ke daerah situ ya, terus menggunakan apa namanya tuh jeruk purut, terus serta rokok kretek, sama ada persembahan satu lagi nggak bisa kita sebut lagi demi kenyamanan kita bersama ya. Nah pokoknya dengan ketiga hal tersebut
tersebut, manusia itu dikatakan bisa berkomunikasi dengan begu ganjang buat melakukan perjanjian nih untuk melihara mereka. Tapi biasanya orang yang melihara itu nggak bisa seenak jidat berhenti atau buang begu ganjangnya, bukan kayak melihara anjing atau melihara kucing begitu ya. Alias terikat udah selamanya. Ya katanya kalau di daerahnya kita tuh banyak memang yang kayak mengamankan kebun mereka ataupun rumah mereka dengan melihara begu ganjang. Lah ribet amat, kita mah udahlah pasang CCTV aja, insya Allah mau udah aman ya. Ya cuma maksudnya banyak juga yang mensalahgunakannya untuk hal-hal yang kayak Sarah itulah, buat nyerang orang, nggak cuma buat melindungi apa yang dia punya. Ya terima kasih kita ya buat ceritanya ya. Dan terima kasih juga buat para majikan semuanya yang udah nontonin TCHI selama bulan Januari ini. Mulai Februari besok kita balik ke teman cerita reguler ya. Yang maksudnya nggak fokus ke hantu-hantu unik di Indonesia. Karena udah numpuk banget tuh email-email yang belum kita bawain kok haul sebulan nih karena TCHI. Kalau kalian kangen TCHI, udahlah nonton aja maraton, pokoknya thumbnailnya ininya putih begitu ya. Atau kita udah masukin juga kok di playlist teman cerita. Ya terima kasih ya para majikan ya. Sampai ketemu lagi kita di bulan depan, bulan Februari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.